melihat fenomenologi di luarnya. Nah, tapi kalau kita melihat mekanisme di dalamnya, karena dia sudah punya habit sedemikian rupa, dia sudah tahu alamnya tanpa harus disadari dan tahu respon yang tepat terhadapnya. Yang bekerja bukan lagi otaknya, tapi yang bekerja mekanisme keseluruhan pemahamannya. Misalnya pada proses yang sama pada lensa yang lain, kalau saya dari dunia musik misalnya gini, kalau orang mendengarkan musik itu output judgement-nya itu cuman ngomong enak nggak enak, dan itu valid, udah enak nggak enak, datang dari mana? Intuisi, datang dari rasa, datang dari selera. Karena dia sudah punya habit bagaimana mendengarkan dan yang cocok buat dia seperti apa. Tapi kalau kita dengerin satu-satu, drumnya gimana ya, gitarnya gimana ya, vokalnya gimana ya, tekniknya gimana ya, itu langsung jadi science, langsung jadi di sebelah kiri ini tadi, langsung menjadi sesuatu yang bisa kita replikasi dan kita pelajari. Dan ini proses yang amat sangat menarik sebenarnya. Jadi kemudian kalau kita ngomong bahwa ada yang ngomong bahwa seni sama sains itu sama sekali terpisah, ini karena ketidakpahaman konsep fundamental ini. Sains itu yang di kiri, secara deliberate satu langkah demi satu langkah belajar, seperti belajar nyanyi itu, mengetahui sebab akibat, kemudian membuat itu menjadi habit dan sudah masuk mental dalam kepalanya tanpa dia sadar, kemudian dia jadi art karena dia sudah mempelajari sebab akibatnya sebelumnya. Seperti orang pelukis itu nggak lagi pakai rumus untuk nyampur apa namanya, cat. Sudah intuitif karena pengalamannya yang sangat banyak, udah jadi mesin di dalam kepalanya, jadi art nih. Bahkan coba lihat, hampir semua bidang, kalau tingkatnya sudah intuitif seperti itu, karena saya sudah hidup di dunianya sangat lama dan sangat menguasainya, disebut sebagai art kemudian. Bahkan ada The Art of War dari Sun Tzu. Kenapa disebut seni dari? Kenapa bukan but science of war? Ada science of war, tapi tentu yang dicari bukan outcome kemenangan, yang dicari adalah analisis dari war tersebut. Tapi kalau udah dicari adalah hasilnya, kemudian seperti magical, udah nyebutnya kita, oh seni ini kelasnya udah seniman poli nih, seniman badminton nih. Kita melihat itu sebagai high regard, tinggi tingkatnya, karena jangan dianggap seni ini tidak datang dari belajar. Dan seni ini adalah keberhasilan memproses dari deliberate ini tadi, belajar ini tadi, dengan disiplin, melakukan terus-menerus, terus kemudian menjadi habit. Oke, yang belum disambung tadi agama. Sudut pandang agama juga sama, cuma pada potret yang berbeda. Malakah sudah menjadi satu dengan dirinya misalnya. Artinya orang yang memang sudah menyatu dengan pelajaran agamanya, karena pelajaran masih di sini nih, pelajaran nggak boleh nyolong, takut neraka, takut surga, nanti dimarahin yai dan seterusnya, whatever itu di sini, itu belajar sebab